Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis, melanjutkan serial The Shaolin Warrior kemarin. Permasalahan kali ini akan semakin banyak dan semakin seru untuk disaksikan. Jadi jika ingin nyambung dengan jalan ceritanya, saksikan episode sebelumnya terlebih dahulu, barulah nonton video yang ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di sini terjadi perdebatan antara Jenderal Qi dan si pemilik toko yang bernama Sun Haixin. Jenderal Qi menuduh San adalah tangan kanan bajak laut, yang itu langsung disanggah oleh San, dan San menyerang balik Jenderal Qi dengan mengatakan tak bisa bedakan antara warga lokal dengan penjahat. Di mana perdebatan ini ujungnya dimenangkan oleh San dan Jenderal Qi diminta pergi karena semua tuduhannya tak terbukti sama sekali. Tapi meskipun hari ini ia tidak bisa membuktikan apa-apa, ia tetap akan berusaha di lain kesempatan, dan ia meminta Jinke untuk fokus menyelidikinya juga. Kembali ke mereka, di tengah-tengah perjalanan yang sudah cukup jauh ditempuh, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak karena Saose kehausan, dan secara mengejutkan, Yawen mendapati ada sosok pria yang sedang minum teh yang Yawen sangat yakin bahwa itu adalah ayahnya. Akan tetapi saat melihat wajahnya, si pria tersebut langsung pergi, yang itu membuat Yawen semakin yakin pasti itu adalah ayahnya. Dan saat dipanggil tapi tidak mau berhenti, di situ Yawen semakin sedih dibuatnya karena sudah jelas orang tuanya tidak peduli sama sekali dengan dirinya. Yawen, 你可能认错人了，但一定是他。可是他不肯认我，我一定要找到我爹和我娘，这到底是为什么？不如我们先回少林寺好吗？ Setelah 2 hari berlalu belum menemukan apa-apa, Jinke diperintahkan untuk membawa Roland ke hadapan Jenderal Qi. Dipesanlah beberapa makanan dari sini, yang Jinke meminta agar Roland saja yang mengantarkan. Di mana saat sudah bertemu, Jenderal Qi meminta maaf atas kesalahpahaman di waktu itu dan meminta agar Roland mau bekerja sama untuk mau jadi mata-matanya. Di mana Jenderal Qi juga meminta agar Roland meninggalkan rumah makan tersebut karena hidup bersama bajak laut itu sangatlah berbahaya, dan Jenderal Qi tak ingin jika Roland nantinya ikut terlibat dalam permasalahan ini. Dan begitu kembali ke tempat kerjanya, Sun jelas kepo untuk kemudian langsung menginterogasinya. Tapi karena Roland tadi tak mengatakan apa-apa kepada Jenderal Qi, Sun pun jadi lega, dan tak lama datanglah seorang tamu yang nampak membawa barang untuk diberikan ke Sun. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat mereka masih beristirahat, Saose lagi-lagi memperlihatkan kecar mukanya pada Yukong. Itu membuat si bodyguard yang bernama Feng Yu tersebut cemburu, dan kecemburuannya semakin bertambah saat esoknya ia mendapati Yukong tengah mengecek keadaan Saose dengan memegang tangannya. Di mana akhirnya untuk menuju ke kuil Shaolin selanjutnya, Feng Yu memilih berpisah saja, dan itu tidak dipermasalahkan Yukong asalkan tidak ada keributan di antara mereka. Lalu saat malam datang lagi, Jinke mendapat sebuah kabar tentang rumah makannya si San, bahwa sekarang ini San tengah menuju ke suatu tempat untuk melakukan sebuah aktivitas. Dengan cepat mereka berdua pun mengikuti dan akhirnya sampai juga di lokasi. Dan ternyata apa yang San tengah lakukan sekarang ialah mengantar sebuah barang berupa kepompong sutra untuk dijual ke para bajak laut. Yang ternyata San bersaudara dengan anak tirinya Wong, yang itu artinya San juga merupakan saudaranya Tuan Wong. 哥，这是上好的蚕茧，现在宁波城很难找到的。 Dari mengikuti anak tirinya si Wong, Jenderal Qi menemukan satu lokasi yang dihuni oleh para bajak laut, dan mengetahui di sana banyak warga sipil yang disandra. Jenderal Qi akan mempersiapkan banyaknya pasukan untuk melawan para bajak laut tersebut. 里面的倭寇大概只有100多人。那我们什么时候进攻六横岛？立即召集所有士兵训练，
是。 Sebelum berangkat menuju perang, Jenderal Qi menggembleng pasukannya untuk berlatih fisik demi bisa meningkatkan kekuatan, dan latihan yang keras ini ternyata membuat semua pasukan kelelahan, tak terkecuali Kapten Liu yang akhirnya memilih kabur dengan mengajak beberapa pasukan. 立即清点人数。是。报，士兵脱队36人，少了1个千组和3个白组。好，明天早晨。 Ketika besoknya dihitung ulang dan ternyata hanya menyisakan 1 orang yang kabur, yaitu Kapten Liu, Jenderal Qi pun langsung menangkapnya, dan saat itu juga Kapten Liu langsung dihukum dengan cara dicambuk bokongnya sampai 50 kali yang membuatnya tak bisa duduk. 你说这戚继光也太狠了吧，表哥，你得帮我做主啊！戚继光，我饶不了你。 Tibalah hari di mana pasukan Jenderal Qi mulai menyerang bajak laut. Dalam peperangan yang berlangsung singkat ini, Jenderal Qi berhasil memenangkan dan pulang membawa para sandera dengan selamat. Dan saat tengah mendata para warga untuk diurus, Roland muncul bermaksud ingin mencari ayahnya. Barangkali ada di antara para sandera, di mana karena ternyata setelah dicari tidak ada, sang jenderal pun siap membantu dan Roland diminta memberitahu nama ayahnya agar nantinya gampang untuk dicari. Dan melihat bahwa rupanya Jenderal Qi ini adalah orang baik, Roland pun mulai menghilangkan penilaian buruk terhadapnya. Lalu ia pun berterima kasih, lantas siap menunggu kabar selanjutnya untuk informasi sang ayah. 戚将军，可能我误会你了。其实跟我一样的。谢谢你。 Dan setelah Roland pergi, muncul Ketua Yu yang memberikan apresiasi atas keberhasilannya ini. Tapi di sini, Jenderal Qi menyayangkan pasukannya yang suka bermalas-malasan. Dan Jenderal Qi di sini meminta uang Ketua Yu agar bisa mencari tentara baru untuk pertempuran selanjutnya. 我们没有这笔钱呐。可腕表那儿，你打了6000户武士军棍，他会给你军费吗？ Nah, karena tidak mungkin bisa mendapatkan uang dari Ketua Wan, pada akhirnya Ketua Yu lah yang akan mencari solusinya, yaitu dengan cara meminta bantuan ke kuil Shaolin. 我尽量多带一些人过来。 Keesokan harinya, Jenderal Qi akhirnya mendapatkan kabar dari seseorang tentang sosok ayahnya Roland yang diketahui merupakan buronan bajak laut, yang dia pun langsung menuju ke tempat kerjanya untuk menginformasikan hal tersebut. Nah, karena di situ sudah pasti ada si Sun, Jenderal Qi pun di sini meminta izin terlebih dahulu kepadanya untuk bisa mengobrol berduaan saja dengan si Roland tersebut. 你找到我父亲了？没有。你到底有多少秘密？你什么意思？ 你的父亲是朝廷钦犯，你终于知道了。你为什么不早一点告诉我？这到底怎么回事？这里面有很多的秘密，可具体是什么秘密，我也不知道。我相信你。 Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di kuil Shaolin. Karena takut dihukum akibat menyalahi aturan, mereka menemui sang guru terlebih dahulu untuk meminta pertolongan kepadanya. Di mana seperti yang kita tahu, Sammo Hung ini biksu senior di kuil Shaolin yang kepala biara pun pasti segan dengan dirinya. Walaupun sebenarnya Sammo Hung tak ada hak karena tak tinggal di dalam kuil Shaolin. Tapi meskipun begitu, Sammo Hung tetap meminta mereka berdua untuk bertanggung jawab. Karena biar bagaimanapun, kepala biara pasti tidak akan memberi hukuman yang berat kepada mereka berdua. 你现在随月宫一起到后山去面壁思过吧。谢谢两位师兄。 Tak lama setelah itu, datang Ketua Yu yang meminta permohonan agar Shaolin mau membantu pasukannya dalam mengalahkan para bajak laut. Dan karena ini merupakan misi melindungi negara, kepala biara dengan senang hati mau membantunya. Dan Ketua Yu pun dibawa ke tempat latihan untuk bisa menyeleksi berapa muridkah kira-kira yang akan dibawa olehnya. Tapi sial bagi Ketua Yu, kabar dirinya ingin merekrut murid Shaolin sudah terdengar ke telinga Kaisar, dan Kaisar mengutus ketua dari wilayah ibu kota untuk memberikan surat penolakan. Dan karena bingung harus bagaimana menentukan ini semua, kepala biara pun akhirnya meminta saran ke biksu Sammo Hung untuk paling tidak bisa menyelesaikan ini semua. 什么事？我想派武僧下山抗倭。
是现在严世蕃派登封知府前来，他不许我们派武僧去浙江前线。为什么？没有理由。 Sebelum lanjut, saya mau menjelaskan sedikit tentang orang-orang di pemerintahan supaya nggak bingung. Mengingatkan filmnya juga masih panjang. Jadi, kaisar di era ini itu bernama Yan Shifan, yang sampai sekarang orangnya belum ketahuan. Dan yang kayak si Ketua Yu ini istilahnya wali kota lah. Nah, di wilayah Ketua Yu ini sendiri, itu dipegang 2 orang, Ketua Wan sama dia. Dan untuk alasan kenapa kok kaisar menolak bantuan murid Shaolin, nanti pasti akan terjawab dengan sendirinya. Yang jelas, sejauh ini, cuman Ketua Yu sama Jenderal Qi doang yang terlihat benar-benar membela negara. Setibanya sampai di pintu masuk, Cao Ze bertemu dengan murid senior yang melarangnya masuk karena tak berkepentingan. Di sini Cao Ze berpura-pura mengaku sebagai istri Yukong, yang itu membuat murid senior kaget untuk kemudian dipanggillah Yukong yang tengah bersemedi bersama Yuan. Di mana mau tidak mau, Yukong pun mesti menjelaskan dulu kalau tujuan Cao Ze cuma mau berobat, yang untung saja diterima lalu dibawalah Cao Ze untuk diperiksa apa penyakitnya. Tapi begitu dicek, ternyata hasilnya nihil juga, yang itu artinya Cao Ze selama ini hanya berbohong kepadanya. Lantas, timbul pertanyaan di benak kita, kalau dia beneran gak sakit, tujuan ke Cina itu ngapain? 其实你根本就没有病，没病。真的没病。秀子姑娘，请你走吧。 Karena sudah terlanjur jatuh cinta kepada Yukong, Cao Ze pun menolak pergi jika tak diantarkan sampai ke perbatasan hutan. Tapi giliran sudah diantarkan sampai ke perbatasan, Cao Ze malah semakin berulah dengan menguji perasaan si Yukong melalui terjun ke dalam air. Yukong， 现在你知道你喜欢我了吧？我不喜欢你。玉妹， Melihat kedekatan mereka yang semakin intens, Feng Yu pun semakin cemburu, lalu menantang Yukong untuk berduel 1 lawan 1. Dan jika Yukong menolak, Feng Yu tak akan pergi meninggalkan kuil Shaolin dan ia akan merusuh untuk membuat citra Shaolin jelek. Pada akhirnya dengan sangat terpaksa Yukong pun menerima tantangannya dan ia pun izin menjelaskan terlebih dahulu ke kepala biara. Lalu saat esok hari tiba, keduanya pun bertemu di lokasi yang tak jauh dari kuil Shaolin. Dengan ini, pertarungan antara keduanya pun dimulai.这位施主已经赢了。玉公，起来！ Ketika pertarungan selesai dan dimenangkan oleh Feng Yu, Cao Ze yang diminta pergi justru memperkeruh keadaan dengan mengadu domba antara Feng Yu dan Shaolin. Feng Yu yang tak bisa bahasa Cina pun langsung percaya omongannya. Lantas keluarlah pedangnya lagi, yang jelas langsung direspon oleh si Yuan saat itu juga, di mana kemarahan muridnya sebenarnya sempat dihentikan kepala biara dan kepala biara meminta mereka agar segera pergi dari sini. Namun karena Cao Ze terus saja mengadu domba, maka Feng Yu pun emosi hingga... Ya, muncul Biksu Samohung yang langsung menghentikan aksinya Feng Yu. Dan karena masih saja kekeh ingin melawan, Samohung pun akhirnya turun tangan juga. 岳文，你没事吧？没事吧？ Sempat
tak ingin bunuh diri karena sudah kalah, Sammo Hung pun langsung menghentikannya. Dan setelah itu, pertarungan pun resmi berakhir. Lalu para Shaolin pun pergi meninggalkan lokasi. 走吧。月空，对不起。风雨已经走了，你也该走了。 Adegan berpindah di markasnya Jenderal Qi lagi, terlihat Roland datang mengunjunginya untuk bertanya soal ayahnya, serta ngobrol-ngobrol dengan Jenderal Qi, di mana topik yang dibahas adalah seputar bajak laut yang Jenderal Qi sudah punya strategi khusus untuk menyerang wilayah selanjutnya, yang pada momen ini Roland mengatakan siap akan jadi mata-matanya, di mana tugas Roland saat ini ialah tinggal memikirkan bagaimana caranya supaya San tidak curiga kepadanya. Lalu setelah obrolan itu selesai, Roland pun kembali, tapi saat dalam perjalanan ia tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang yang menyamar jadi pasukannya Jenderal Qi. Dan ternyata itu adalah perbuatan si San beserta saudaranya, dan tujuan mereka melakukan ini ialah untuk menguji kesetiaannya Roland, apakah dia berkhianat atau tidak. 我们是戚将军的人，你们想干什么？说，你是不是和倭寇的奸细在一起？孙海清是不是倭寇的奸细啊？ 你是不是和孙海清串通好了，想骗我们戚将军啊？戚将军帮我找父亲，我很感激他，所以去看他。紧要操敌号令简明条款，这是你们的新军阀，光的人，你去问他呀。我真想现在就把这个东西，那些人，把你们全都杀光。 Entah si Roland ini berpihak ke siapa, setelah bangun dari pingsannya dan mengetahui bahwa itu adalah perbuatan San, di hadapannya ia justru masih berpihak kepadanya. Tetapi berkat adanya ujian inilah, San semakin yakin dia masih ada di pihaknya. 笼络住戚继光。 Kembali ke kuil Shaolin, setelah melewati masa hukuman dan setelah dinyatakan sehat, Yukong dan Yoan mengajukan diri untuk ikut bersama Ketua Yu. Alasannya adalah untuk bisa melawan para bajak laut. Yang di sini sebenarnya Sammo Hung belum sepenuhnya ikhlas karena mereka belum begitu kuat dalam segi kungfu. Akan tetapi melihat keteguhannya, Sammo Hung pun merelakannya dan pergilah mereka atas izin kepala biara. Dan setelah itu, Shin pun kembali ke rumahnya si San, yang di situ ia tengah menunggu kedatangan Roland karena di sini San bermaksud ingin menugaskan Roland untuk membunuh Jenderal Qi, yang jika Roland berhasil, San berjanji akan menemukan ayahnya. Di satu sisi, berkat adanya Ketua Wan di sampingnya, sekarang Kapten Liu tak mau lagi jadi bawahannya Jenderal Qi. Saat ini ia menggunakan peran barunya untuk menarik semua pasukan Jenderal Qi agar ikut bersamanya. Di mana selanjutnya Jenderal Qi didatangi Ketua Wan, yang di sini Ketua Wan membalas apa yang terjadi pada saudaranya dengan memaki Jenderal Qi dan menganggapnya tak becus saat melatih pasukan. Di mana setelah merasa menang dari Jenderal Qi, malamnya Kapten Liu mendatangi San untuk merayunya, yang di sini San ternyata menolaknya hingga terjadi keributan di antara mereka. 戚将军，你怎么来了？掌柜的不在，在。刘千户也来了。